Kami izin melaporkan Bapak Presiden perkembangan pekerjaan yang cukup lama kita lakukan, dan juga terima kasih pada semua instansi terkait sehingga pada hari ini dapat dilaksanakan peluncuran dan pembukaan perdagangan perdana pada Bursa Karbon Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini kami selaku Ketua Komite Pengarah Penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon melaporkan kepada Bapak Presiden beberapa capaian sebagai berikut. Pertama, telah ditetapkan peraturan tentang tata kerja Komrah, tata laksana penerapan NEK, dan tata cara NEK dan subsektor ketenaga listrikan, dan tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan, dan peraturan OJK tentang bursa karbon. Implementasi perdagangan emisi atau ETS dari 99 unit PLTU batubara telah di-launching pada 22 Februari 2023. Yang kedua, Bapak Presiden, implementasi perdagangan karbon sektor kehutanan dan mekanisme non-pasar atau result-based payment melalui program REDD Plus, yaitu Carbon Fund di Kalimantan Timur, biokarbon di Jambi, dan pemerintah Norway yang dengan total nilai 236 juta $. Selanjutnya, Bapak Presiden, kami laporkan masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan, antara lain penyelesaian peta jalan perdagangan karbon sektor dan pajak karbon. Kami ingin segera tuntaskan ini dan berangkat dari hasil rapat yang lalu. Permen LHK penyelenggara NDC dan Permen LHK perdagangan karbon luar negeri dan PMK pajak karbon yang kami juga ingin kawal supaya ini jangan lari dari hasil keputusan ratas yang lalu. Selanjutnya, penyempurnaan sistem pencatatan nasional atau SRN PPI dan integrasinya dengan sistem yang ada di sektor agar tujuan transparansi dapat terlaksana dengan baik. Penyelenggaraan Bursa Karbon Indonesia akan dilakukan pengawasan langsung oleh OJK dengan teknologi blockchain dan menggunakan unit karbon berkualitas yang dijalankan secara bertahap, dimulai dari pasar dalam negeri dan akan dikembangkan untuk perdagangan pasar karbon luar negeri serta sebagai Carbon Market Regional Hub. Pak Presiden, kami laporkan kita harus menjadi Market Regional Hub agar tersedia unit karbon sesuai standar internasional, dan kita akan bekerja dengan standar internasional. Dan perlu percepatan pengaturan mutual recognition agar proses registrasi dapat lebih cepat. Selanjutnya, Bapak Presiden, kami laporkan perdagangan karbon luar negeri pada pasar sukarela VCM memiliki potensi yang besar seperti pihak Amazon Web Services. Khusus untuk Indonesia telah berkomitmen untuk menunjukkan investasi termasuk pembelian karbon VCM sebesar $5 miliar, dan The Rockefeller Foundation, The Bezos Earth Fund membentuk Energy Transition Accelerator berkolaborasi dengan World Bank menyediakan juga $4,5 miliar khusus untuk mendukung negara berkembang memonetisasi kredit karbon dalam bentuk carbon fund. Pengaturan penyelenggaraan perdagangan karbon luar negeri di mana terdapat pemindahan, di mana terdapat pemindahan status hak atas karbon, maka dipersyaratkan adanya pencatatan SRN PPI dan otorisasi. Sementara jika tidak ada pemindahan hak dan karbon, tidak mengganggu NDC sebagaimana berlaku pada VCM, maka dipersyaratkan SRN, PPI, dan persetujuan Menteri, sehingga tidak mempengaruhi NDC kita, Pak. Selanjutnya, Bapak Presiden, implementasi carbon pricing pasca protokol Kyoto, khususnya VCM, merupakan hal yang baru dan masih berkembang dalam pengaturan internasional. Namun beberapa negara yang memiliki resource antara lain China, Malaysia, Brazil sudah membuka VCM. Indonesia harus bisa memanfaatkan kesempatan yang ada karena tidak hanya mengandalkan dana APBN dan komitmen pemerintah negara maju, maka perdagangan karbon luar negeri perlu mengakomodasi perdagangan VCM sesuai yang berlaku secara internasional. Kami ingin garis bawahi, Bapak Presiden, kita akan bekerja sama seperti negara-negara maju lainnya.
Sebagai penutup, Bapak Presiden, pada tahun 2024, Kombrah menargetkan penyelenggaraan NEC dapat berlangsung secara optimal, termasuk bursa karbon. Demikian laporan kami, dan selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Presiden.